Tahukah Anda bahwa lebih dari 50% perusahaan besar di dunia menggunakan sistem ERP untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka? Hari ini saya dan rekan-rekan saya akan menunjukkan bagaimana ERP bisa menjadi kunci kesuksesan sebuah organisasi, termasuk tantangan yang mungkin dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Hai, saya Rayhan Alifarezi dari Universitas Krishna Dipayana. Dalam kesempatan ini kita akan membahas secara rinci apa itu ERP, manfaatnya, modul yang ditawarkan, proses implementasi, hingga strategi sukses dalam penerapannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya ERP itu dan mengapa ia menjadi solusi utama bagi perusahaan modern. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan proses bisnis utama di seluruh perusahaan, dari keuangan dan sumber daya manusia hingga rantai pasokan dan produksi. Manfaat ERP yaitu meningkatkan efisiensi. ERP mengotomatiskan proses bisnis, mengurangi tugas manual dan kesalahan. Ini membebaskan waktu dan sumber daya untuk fokus pada tugasnya yang strategis. Lalu, peningkatan akurasi data. ERP menyediakan pusat data tunggal yang memastikan konsistensi dan akurasi informasi di seluruh perusahaan, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terima kasih rekan saya Rehan. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan. Langsung saja yaitu modul ERP. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada keuangan, kemudian ada sumber daya manusia, kemudian rantai pasokan, dan juga produksi. Langsung saja kita menuju keuangan. Keuangan yaitu manajemen proses keuangan, seperti akuntansi, pembayaran, dan juga manajemen aset. Kemudian ada sumber daya manusia, yaitu manajemen data karyawan, absensi, gaji, dan juga pelatihan. Kemudian ada rantai pasokan, yaitu manajemen proses pembelian, persediaan, dan juga distribusi. Yang terakhir ada produksi, yaitu manajemen proses produksi, perencanaan, dan juga kontrol kualitas. Kemudian di sini ada proses implementasi ERP. Yang pertama ada perencanaan, yaitu mendefinisikan kebutuhan dan juga tujuan ERP. Yang kedua ada pemilihan vendor, yaitu memilih vendor ERP yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ketiga ada konfigurasi, yaitu mengkonfigurasikan sistem ERP sesuai dengan kebutuhan dan juga proses bisnis perusahaan. Yang keempat ada pelatihan, yaitu melatih pengguna untuk mengoperasikan sistem ERP. Yang terakhir ada go live, yaitu menerapkan sistem ERP secara penuh di perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Jaya. Sebelumnya terima kasih. Tantangan implementasi ERP. Yang pertama ada biaya. Implementasi ERP membutuhkan investasi awal yang signifikan. Yang kedua ada kompleksitas. ERP adalah sistem yang kompleks dan membutuhkan waktu dan usaha untuk dipelajari dan diterapkan. Yang ketiga ada perubahan bisnis. Implementasi ERP dapat memerlukan perubahan proses bisnis yang dapat menghadapi resistensi dari karyawan. Selanjutnya ada strategi kesuksesan implementasi ERP. Yang pertama ada komitmen manajemen, yang kedua ada perencanaan yang matang, yang ketiga ada partisipasi karyawan, dan yang terakhir ada dukungan teknis. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Saudara Jaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penerapan ERP. Yang pertama ada di manufaktur. ERP dapat meningkatkan efisiensi produksi dan manajemen rantai pasokan. Lalu yang kedua ada di retail. ERP dapat mengatur manajemen persediaan, penjualan, dan layanan pelanggan. Lalu yang terakhir ada di kesehatan. ERP dapat meningkatkan manajemen pasien, catatan medis, dan penagihan. Akhirnya kita berada di penghujung presentasi ini, yaitu kesimpulan.
Untuk kesimpulan dari presentasi ini ialah ERP adalah investasi yang strategis untuk perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kemampuan bersaing. Implementasi yang berhasil membutuhkan perencanaan yang matang, komitmen manajemen, dan partisipasi aktif karyawan. Sepertinya hanya sampai di sini presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan juga bagi kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.